Tentu saja yang akan saya bahas pertama kali yaitu AC Milan. Sisa-sisa ketololan Allegri itu masih ada di kebawa gitu di pertandingan Milan kali ini. Tapi anehnya kedua Lord ini kok nggak diganti. Terus si Loftus-Cheek yang nggak jelas mainnya, terus Fofana yang arah tendangannya entah kemana, dikit-dikit ngesut dan ngesut tanpa ada hasil. Oke, ketemu lagi Sobat Baljipak. Hari ini kembali kita akan membahas beberapa pertandingan di minggu ini. Tepatnya minggu lalu ada beberapa pertandingan, terutama di Serie A yang memasuki pekan pertama di musim 2025-2026. Tentu saja yang akan saya bahas pertama kali yaitu AC Milan. Sisa-sisa ketololan Allegri itu masih ada di kebawa gitu di pertandingan Milan kali ini. Ya begitulah Milan semenjak ditinggal pemain-pemain kawakannya, sejauh ini AC Milan kerasa banget kayak kehilangan arah gitu loh. Terus semenjak masuknya Opa Allegri, saya pribadi juga kayak aduh, ini kan di Juventus dia gagal kan ya, dulunya sempat sukses tapi makin sini strateginya makin ngawur. Dan benar saja di pertandingan kemarin itu AC Milan seolah kayak masih bingung nih, ini mau dimainin yang mana, ini pemain baru atau pemain lama gitu. Yang kemarin kita berharap kepada 3 gelandang yang bener-bener di pramusim itu udah kelihatan lumayan gacor. Ada Luka Modric, ada Samuel Ricci sama Jadon Asari. Tapi di pertandingan tersebut waktu melawan Cremonese yang dimainkan adalah Lord-Lordnya yang di musim kemarin, seperti Ruben Loftus-Cheek, juga ada Youssouf Fofana. Beruntungnya kemarin sempat di babak pertama sampai pertengahan babak kedua kalau nggak salah Luka Modric itu sempat dimainin. Tapi anehnya kedua Lord ini kok nggak diganti. Terus si Loftus-Cheek yang nggak jelas mainnya, terus Fofana yang arah tendangannya entah kemana, dikit-dikit ngesut dan ngesut tanpa ada hasil. Lebih kasihan sih di lini depan, yaitu Santiago Gimenez. Kayak aduh, kok gua nggak dapet bola nih dari tadi nih, yang ngumpan siapa nih. Dari sayap kiri juga Rafael Leao cedera, lumayan di kanan ada Alexis Salamaker sama Pulisic juga kiri kanan. Tapi kerasa banget perbedaan pas ketika Rafael Leao lagi cedera. Di back sepertinya juga masih agak kebingungan. Di pramusim kemarin sampai di Coppa Italia itu si Estupinan itu udah mulai kelihatan gacor ya. Tapi pas kemarin di babak kedua langsung diganti. Ya benar sih, benar harus diganti. Masih ada 2 back yang dibeli musim ini ternyata masih belum dimainkan. Kita masih mengandalkan back-back lama dari musim-musim kemarin, ada Gabia sama Pavlovic. Di kiri sebenarnya emang agak susah untuk mengganti sosok seorang Theo Hernandez ya. Tapi ya mau tidak mau karena menghadapi musim baru ya pergantian itu harus ada, dan harus ada yang bisa membackup bagaimana caranya di sisi kiri itu harus gimana ya, harus sinkron depan ataupun belakang. Karena duetnya Theo dulu sama Rafael Leao itu sepanjang musim mereka main benar-benar mereka itu klop di bagian depan dan bagian belakang. Nah di sisi kanan kemarin akhirnya di semenjak pramusim itu diganti sama Fikayo Tomori. Nah kemarin ini lumayan sih, udah kayak dia di Coppa Italia sempat ngasis juga. Di pertandingan ini lawan Cremonese juga dia menunjukkan bahwa dia juga bisa di sektor kanan. Kita lihat nanti di pertandingan minggu ini nanti yang kedua, itu bakal lawan Lecce ya kalau nggak salah. Bagaimana Allegri, apakah masih dengan ketololannya itu, masih dengan pembawaan pemain-pemain lama yang masih kayak seolah nggak percaya sama pemain baru gitu loh. Karena mungkin ya dianggap bahwa Loftus-Cheek sama Fofana lebih berpengalaman karena lebih dulu main di Serie A. Tapi kayaknya untuk mengejar musim-musim selanjutnya, dilihat dari klub-klub lain, kita udah nggak bisa ngandalin nih orang-orang yang bener-bener kayak fungsinya di musim sebelumnya itu bener-bener ada nggak sih gitu loh. Sangat disayangkan itu sih. Kenapa kok Allegri lebih memilih Fofana sama Loftus-Cheek? Oke, di babak pertama mungkin uji coba nggak apa-apa. Di babak kedua kok Ricci sampai nggak main, terus Asari juga
telat, dimasukinnya telat gitu loh. Dan kita masih menunggu satu striker lagi mungkin, ya nggak tahu ya, ini udah akhir masa transfer. Apakah Milan berhasil membawa satu striker atau dua striker? Dua nggak mungkin kayaknya, karena kemarin sempat ada Boniface yang akhirnya gagal karena katanya di tes medis mengalami beberapa kendala, terutama dia sering katanya udah 2 atau 3 kali ACL, cedera ACL. Saat ini mungkin perbaikannya sih masih di pola formasinya. Kita nggak tahu, dulu pernah di Fonseca ataupun Consensau itu tuh masih kayak kebingungan, ini mau ditaruh mana. Nah akhirnya sekarang kan udah jelas nih, kita udah beli 3 gelandang. Harusnya kan memang dari uji coba di pramusim mereka itu udah menunjukkan bahwa mereka udah layak nih, kayak sama Ricci bener-bener secara statistik itu dominan sekali. Kok tiba-tiba di pertandingan perdana di Serie A kok malah nggak dimainin? Itu aneh sih menurutku. Apa benar kayak yang dibilang Maman Alkatiri bahwa Allegri ini ya kayak patung, maksudnya udah ketuaan, udah habis masanya, kita nggak tahu sih. Ya, mungkin ya ini hanya baru pertandingan pertama, semoga ada perubahan, semoga ada pemain-pemain baru yang bisa membackup main-main sebelumnya. Kalau kayak gini terus mainnya, ya udah, siap nggak siap Milan akan berada di posisi 10 lagi, kayaknya bakalan di papan bawah terus. Coppa Italia juga dari bawah, atau maksudnya nggak kayak musim-musim sebelumnya kita langsung di 16 besar gitu. Banyak beberapa pertandingan lain yang seru-seru juga, ada yang ada Liverpool, Chelsea menang gede juga, dan yang mengejutkan City akhirnya kalah sama Tottenham di kandang sendiri. Di Serie A ada Inter yang kemarin kalah di Liga Champions 5-0, akhirnya di pertandingan pertama mereka membalas dengan 5-0 juga melawan Torino. Napoli, Kevin De Bruyne gol perdananya di Serie A. Mike Tominay ngegol lagi. Juventus menang juga. Bayern Munchen juga di Liga Jerman. Oliver Giroud ngegol lagi nih di Lille. Salut buat Oliver Giroud, dengan usianya sekarang udah masih bisa mencetak gol. Dan selanjutnya ada liga-liga lain juga. Malam ini ada pertandingan di EFL-nya Inggris. Kayaknya minggu ini full di pertandingan ya. Dan minggu depan akan ada pertandingan seru lagi, patut kita saksikan bagaimana keseruan. Semoga AC Milan bisa merubah dan memanajemen timnya dengan ya masa iya sih mau 10 besar lagi ya kan, minimal tahun depan ya Liga Champion lah, juara ya nanti dulu, minimal masuk Champion lagi lah. Masa setelah peninggalan King Pioli kok jadi kayak gini lagi gitu. Mungkin itu dulu. Sampai ketemu lagi di minggu ini, nanti kita update lagi pertandingan lainnya. Mungkin kalian bagi yang mau share apa aja yang mau dibahas, bisa pemain legend atau klub ya kesayangan Anda, bisa tulis di komentar atau di DM di deskripsi. Sampai jumpa. Bye.